Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Bella Vista, NPM A1A018101 dari kelas 5C. Mata kuliah TIK untuk guru bahasa dengan dosen Bapak Rio Kurniawan MPD. Di video kali ini kita akan belajar bareng lagi. Materi apa ya yang akan kita bahas di video kali ini? Ada yang tahu? Di video kali ini kita akan belajar tentang materi mengenai tes deskripsi. Dalam mempelajari bahasa dan sastra Indonesia, kita banyak sekali menjumpai teks yang beraneka ragam. Salah satu teks yang sangat familiar di kalangan kita adalah tes deskripsi. Agar lebih paham, kita akan bahas satu persatu apa saja yang terkandung di dalam sebuah tes deskripsi. Sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat, wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek seperti wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis dan visual. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada baca atau didengar. Yang kedua, siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks deskripsi, di mana sub pokok pembahasan dalam teks deskripsi yaitu meliputi yang pertama, pengertian teks deskripsi, kedua, tujuan teks deskripsi, ketiga, struktur teks deskripsi, keempat, ciri-ciri teks deskripsi, 5, jenis-jenis teks deskripsi, 6, kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan yang terakhir yaitu contoh teks deskripsi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Walaupun pada intinya teks deskripsi berarti menjelaskan sesuatu, tetapi teks deskripsi berbeda dengan teks eksplanasi. Yang kedua yaitu tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki tujuan jelas, yaitu agar orang yang membaca suatu teks deskripsi seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Yang ketiga yaitu struktur teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 3 unsur sebagai struktur pembangunnya. Struktur-struktur tersebut antara lain yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi. Pada bagian ini berisikan penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Yang kedua yaitu klasifikasi.
merupakan unsur penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu bagian deskripsi, berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Yang keempat yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri yang dapat mempermudah kita dalam mengenal jenis dari sebuah teks deskripsi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari paragraf deskripsi yaitu 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera berupa penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Yang keempat yaitu banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata, sifat, atau keadaan. Poin yang kelima yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dikembangkan menjadi 3 jenis teks, yaitu teks deskripsi spasial, subjektif, dan objektif. Yang pertama yaitu teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Yang kedua yaitu teks deskripsi spasial. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu. Yang keenam yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan biasanya berkaitan dengan bagaimana ketentuan mengatur tata cara kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yaitu yang pertama yaitu menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau adalah seseorang kepala sekolah yang rendah hati. Yang ketiga yaitu mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, seperti siswa itu menggunakan seragam putih biru. Yang kelima, mengandung kata kerja yaitu perasaan, pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek, seperti saya pikir itu adalah kucing cerdas, saya yakin buku itu murah, dan lain-lain. Yang keenam yaitu mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek, seperti dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora, seperti benang sutra, dan lain-lain. Dan pembahasan terakhir pada materi kali ini yaitu contoh teks deskripsi. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh teks deskripsi tentang benda, yaitu handphone. Dengan seiring berjalannya waktu, alat teknologi pun juga ikut berkembang dengan sangat pesatnya. Handphone
barang yang bentuknya kecil tapi sangat banyak manfaatnya. Handphone, sebuah teknologi terkini yang sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Banyak sekali fungsi dari handphone, salah satunya adalah untuk menelpon, mengirim SMS, ataupun memainkan internet. Sayangnya, handphone sudah disalahgunakan oleh kalangan remaja. Handphone banyak ditemui di berbagai daerah maupun belahan dunia karena penciptaannya yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya yaitu teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga para pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai pada ujung pertemuan video pembelajaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi masih mengalami banyak kekurangan atau membuat kalian bingung atau belum paham. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.